Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan hubungan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, seperti biasa ya, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting ya, diharapkan kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Satu kali shuffle lagi. Nah, ini dia. Oke, baik. Three of Swords, kemudian Wheel of Fortune, kemudian ada energi dari Eight of Wands reverse, kemudian di situ ada energi dari Four of Cups, dan kemudian di sana ada energi dari Two of Wands. Kemudian di sana ada energi dari Three of Wands, kemudian ada Two of Cups, kemudian di situ ada energi dari Queen of Pentacles, dan berikutnya di situ ada energi dari Ace of Pentacles. Wow, ya. Nah, jadi kalau Mari lihat di sini tuh memang kalian sedang berupaya banget ya. Kelihatan betul ada upayanya gimana cara biar kamu dan dia bisa tetap bersama gitu loh. Ya. Jadi ini maaf ya Capricorn, kok kayaknya kamu bisa ini tuh agak berubah ya dari siapa kamu yang sesungguhnya ketika kamu bersama dengan seseorang ini. Kamu mau ini tuh semacam, maaf ya bahasanya Mari, kayak semacam kamu banting harga ya. Kamu banting harga demi bisa bersama dengan dia gitu loh. Jadi kamu kayak downgrade, kamu mau downgrade, pokoknya kamu bisa dengan seseorang ini gitu loh. Jadi kayak ada pengorbanannya kamu di sini ya. Namun mungkin menurut kamu untuk saat sekarang ini adalah pengorbanan yang diperlukan gitu loh. Sebab kalau untuk kehilangan dia, tanpa dia, kamu boleh aja mengkalkulasikan, wah ini tuh lebih banyak lagi kerugiannya gitu loh ya. Jadi di sini tuh kamu bukan memilih mana yang terbaik gitu ya, apakah terbaik bersama ataupun berpisah, tidak begitu. Tapi di sini tuh kamu memilih yang mana kerugiannya yang lebih sanggup untuk kamu tanggung gitu loh. Karena kalau mau untuk ngambil menangnya belum bisa, ini belum dapat kamu nih. Mau mengambil benefit dan keuntungannya ya belum bisa kamu dapat gitu. Hanya kayak yang mampu kamu lakukan di sini tuh dalam mode survive. Ya udahlah, menerima walaupun sedikit ya sedikit lah, nggak apa-apa daripada tidak dapat apapun sama sekali gitu loh. Ya, walaupun kayak nggak dapat rengginangnya, remah rengginangnya saja pun nggak masalah lah. Nah, lagi kayak di mode itu kondisi kamunya ya. Padahal ya kalau dibilang dalam sebuah hubungan orang mencari kebahagiaan, Mari nampak kebahagiaan itu tuh sungguh-sungguh bahagia ini loh ya. Itu tuh belum ini kamu rasakan, terutama di rentang 7 hingga 14 gitu loh. Seperti kamu hanya dapat ilusi rasa nyaman. Yang kamu dapat di sini tuh ilusi doang. Ini maaf Mari ya, maaf. Ilusi saja di sini. Ilusi bahwa hidupnya kamu akan lebih baik kalau kamu dengan dia. Gitu ya. Ilusi kalau kamunya itu tuh butuh dia. Ilusi kalau dianya itu tuh butuh kamu. Ilusi kayak salah rasanya meninggalkan dia. Ilusi yang lebih bijaksana, lebih benar, lebih patut dan harus barengan dengan dia. Kamu terjebak dalam ilusi.
gitu loh. Nggak apa-apa, aku kuat kok dengan dia. Nah itu ilusi kuat, ilusi mampu, ilusi sanggup gitu ya. Padahal kalau dilihat apakah relationship ini baik untuk kamu, ya belum tentu gitu. Tapi kamu bisa aja kayak ngegenjot dirimu, kamu harus yakin, kamu harus percaya gitu. Gitu loh. Kamu menolak melihat konsekuensi hitung-hitungan negatifnya. Yang taunya kamu, ya ini adalah hal yang baik dan benar gitu. Nah di sana, karena memang posisinya semacam ada kecanduannya kamu di sini ya. Ada kecanduannya kamu kepada kehadiran dari si seseorang ini. Gitu loh. Kamu ya kondisinya kamu lagi lemah di sini ya. Kamu lagi lemah. Makanya kamu terjebak dalam ilusi-ilusi itu. Gitu. Cuman walaupun kamu mendengar Mari sedang ngomong seperti ini sama kamu, tapi bisa-bisa kamu itu tuh gagah, ya udahlah nggak apa-apa lah. Nah seperti itu ya, ya udahlah nggak apa-apa. Dia memang butuh aku. Nah bisa di sana, dia butuh aku. Padahal ya apa sih butuhnya dia sama kamu? Kamu yang butuh sama dia betul. Atau kamu boleh berada dalam ini ya ilusi jadi pahlawan, gitu loh, ya Capricorn. Kamu hanya butuh validasi juga bisa di sana, bahwa artinya kamu itu tuh ada dalam hidupnya si seseorang ini. Gitu ya. Jadi kayak kamu akan mensugesti dirimu, semua baik-baik saja, semua akan baik-baik saja. Ya memang betul, cinta itu tuh penuh pengorbanan. Ya, di sini kamu main-main kamu di pujangga picisan itu, ya, bahwa cinta adalah sebuah penderitaan juga gitu, ya. Wah ya benar itu kata cepat kai, ya. Derita cinta memang tiada akhir, gitu lah, ya. Di sana. Jadi ya lagi seneng kamu bermain-main di ranah yang seperti itu. Itulah. Nggak apa-apalah, aku nggak bisa bermasa depan dengan dia. Yang pentingnya aku ada dalam hidupnya dia hari ini. Dia ada menyertai aku hari ini. Wah, kayak gitu ya. Aku tahu gitu. Aku tahu aku ini tuh bukan pilihan pasangan hidupnya dia masa depan. Aku tahu suatu saat kami akan berpisah. Tapi ya tak mengapa. Wah, gitu ya. Modelnya kamu. Tak mengapa. Di situasi-situasi seperti ini, kamu bisa nih, kamu bisa bodoh. Kamu bahkan bisa merugikan dirinya kamu sendiri tanpa kamu sadari. Walaupun misalnya dia tidak minta duit sama kamu, tapi kamu justru memaksa dia untuk menerima duit dari kamu. Misalnya, ya itu contoh-contoh ya. Jadi kamu kayak tanpa sadar, gitu. Tanpa sadar ya kamu ya merugikan diri sendiri. Gitu ya. Nggak apa-apa, walaupun dia sudah punya istri, dia sudah punya suami, dia sudah punya calon ibu dari anak-anaknya dia, bapak dari anak-anak dia, yang aku sanggup, aku bisa kok. Gitu. Nggak apa-apa lah. Di situ kamu. Itulah. Ya namanya orang lagi nggak jernih pikirannya kamu, nggak jernih perasaannya kamu. Gitu. Kadang-kadang sih kita mau begini ya, jatuh kita dalam kekeliruan gitu. Inilah fasenya kamu. Padahal kalau mari lihat kamunya itu tuh bukan kayak gini sih orangnya. Mungkin ini adalah pengalaman pertama kalinya kamu ya, bego kayak gini tuh gitu. Ya baru ini pertama kali. Gitu. Atau jangan-jangan memang begitu dalam urusan cinta-cintaan, keder kamu. Tapi di urusan yang lain gitu, kamu bisa aja pebisnis sukses gitu ya.
wanita karir yang jabatannya tinggi gitu loh. Ya, kamu bisa aja orang yang wise, bijaksana, sering dimintain nasihat gitu ya. Kamu tahu melihat baik buruk benar salah. Kamu bisa gitu ya. Kamu bisa lebih oke pada hal-hal lain. Tapi begitu soal cinta-cintaan dan terutama dengan dia, udah dah. Lumpuh kamu. Itulah, ketajaman pikiran lumpuh, kebijaksanaan padam. Nah, seperti itu ya. Untuk sementara waktu ini, telah. Untuk hanya mungkin ya ini bagian dari pengalaman untuk melengkapi ya kesempurnaan hidupnya kamu. Jadi maaf ya kalau Mari mungkin agak keras tadi bilang kamu bodoh, bego gitu. Maaf Mari ya. Nah, kayak gitu. Padahal ya ini hanya kayak ya kadang adalah begitu jalan nasibnya orang kan, naik turunnya gitu, melakukan kesalahan dulu baru nanti tahu, oh alah kayak gini sih sebenarnya yang lebih tepat gitu ya, sedang belajar gitu. Nah sementara kalau dianya sendiri ya memang seseorang ini tuh mau sama kamu, tapi inget ya di sini tuh posisinya dia hanya mau saja, ini mau gitu loh, ingin bareng-bareng sama kamu gitu ya. Boleh-boleh memang kamu bisa dilihat sebagai jalan keluar gitu loh. Jadi pokoknya ketika dia ditanya gitu ya, kenapa sih mau sama Capricorn? Iya, karena Capricorn itu dia baik sih, dia banyak bantu aku, dia ngasih ini ngasih itu gitu loh. Kalau dengan dia mah nyaman, dia nggak banyak tingkah, dia nggak ada banyak tuntutan gitu, menyenangkan gitu ya. Hanya sebatas di situ kalau Mari lihat. Aku kangen, aku penasaran, itu juga bisa tuh. Aku kangen, aku penasaran. Gimana sih kalau dengan orang seperti Capricorn ini? Mari lihat ini tuh bisa kayak hubungannya LDR ini, Mari nampak ya, LDR. Atau koneksinya kalian memang lebih banyak itu tuh melalui jalur komunikasi, bukan dalam bentuk metode perjumpaan terus perjumpaan yang sering gitu loh. Jadi hanya melalui media gitu caranya kalian terkoneksi, lebih banyaknya di sana. Tapi kayak yang dampak dari hubungan ini tuh udah cukup besar, terutama bagi kamu, udah mempengaruhi hidupnya kamu gitu loh ya, sudah berubah bahkan bisa kamu ya, gara-gara kamu hanya sebatas chatting-chattingan doang sama dia, telepon-teleponan saja, video call saja gitu. Kalau LDR-nya kalian ini tuh bisa LDR-nya lumayan jauh ini ya. Boleh-boleh juga ini adalah permainan internasional ini. Gitu ya. Kamu di Indonesia misalnya, dia di Amerika gitu. Kamu di Bali misalnya, tapi dia ada di Aceh. Itu kan juga sudah cukup jauh ya, walaupun ya nggak jauh-jauh banget. Perjalanan sekian jam nyampe, bisa jumpa zaman sekarang kan. Gitu. Tapi setidaknya adalah ada jarak yang cukup signifikan. Bukan kayak dia adalah tetangganya kamu gitu ya, kompleks sebelah gitu. Nah, kalaupun demikian, tapi memang kalian tuh jarang jumpa secara fisik gitu ya. Tadi kata Mari, lebih banyak melalui media gitu loh. Karena kalau dilihat di sini tuh ininya ya, model interaksinya seperti macam ada terbatasnya, ndak yang plong gitu Mari nampak. Mesti ada kayak diatur-atur mau jumpanya kapan gitu ya. Bisa juga ini diatur-atur mau chattingannya kapan, teleponannya kapan gitu. Pokoknya dia semacam Mari lihat agaknya kurang ngalir gitu loh. Itu ya, ndak bisa chatting gitu, telepon gitu. Apapun di situ tuh bisa juga sedang berusaha menahan diri juga ya, itu pun bolehlah itu terjadi. Makanya Mari bilang kalian agaknya kurang ngalir di situ. Itulah. Tapi ya dalam hubungan ini setidaknya kamu sampai tanggal 14 tidak mengalami keinginan yang bertepuk sebelah tangan. Maksudnya bukan hanya kamu aja yang
mau sama dia. Dia juga seperti itu, mau sama kamu. Oh, kayak gitu ya. Dan boleh-boleh dia ya yang cukup atraktif ya, dia yang cukup aktif gitu loh. Untuk berinisiatif mengawali, terutama kalau dia laki-laki ya. Dia yang mengawali duluan ada interaksinya kalian gitu. Bisa dia duluan. Kemudian kamu hanya lebih banyak menyambut dia gitu. Tapi sekiranya pun kamu yang menduluan kan, ya ngechatting dia kah, telepon dia kah gitu ya, dia sudah pasti akan merespon kamu. Walaupun responnya dia yaitu lebih banyak sih kayak terbatasnya ya, itu loh. Nggak bisa dia sesuka-suka hatinya dia kapan dia bisa berinteraksi sama kamu gitu. Jadi boleh-boleh misalnya kamu chatting dia jam 8 pagi, nanti dia baru bisa ngejawab kamu jam 11 siang gitu-gitu ya. Karena ada kondisi tertentu gitu. Entah kondisinya aktivitas bisa di sana ya. Atau memang kamu kebetulan sedang bermain-main dengan pasangannya orang, ya tentulah dia harus cari waktu aman dulu dong, bisa terhubung sama kamu. Lah ini loh, ada satpamnya dia ya, ada polisi tobanya dia. Gawat kan kalau hubungan kamu dengan dia bisa diketahui oleh pasangannya gitu lah. Kan di sana gawat. Kan begitu, ya. Nah, yang jelasnya bahwa keinginan untuk bersama ini tuh jelas kelihatan nyata. Setidaknya sampai tanggal 14 gitu loh. Ya. Jadi bahkan kalian bisa nanti itu tuh ngobrolin tentang rencana. Ini bagi kalian yang terutama lagi LDRan. Nanti kita ketemu ya. Akhir tahun aku dapat cuti agak panjang. Nanti aku datang ya ke tempatnya kamu. Iya ya. Nanti aku persiapkan ya hotelnya kamu di mana. Kira-kira nih gitu. Ada bisa membicarakan tentang rancangan kayak gimana biar terjadilah kedekatan antara kalian gitu ya. Boleh-boleh kayak nanti kita liburan ya gitu lah. Liburan kebetulan ini sudah akhir tahun gitu ya, dapat bonus gitu kan, bisalah punya uang jajan ekstra untuk holiday dulu. Holidaynya bisa ini tuh bareng-bareng di situ ya. Kalau mari lihat apakah kalian memang ini sudah benar-benar lebur. Belum ini ya. Kalau mari tangkap belum benar-benar lebur ini. Tapi kok rasa-rasanya bisa ikatan itu tuh kuat terasa. Kalian boleh aja ini tuh belum benar-benar mengenal satu sama lain. Belum. Gitu ya. Tapi walaupun demikian kok ada sensasi yang berbeda. Baik itu tuh yang kamu rasakan dan juga yang dia rasakan gitu loh. Belum dalam tapi kok kayaknya koneksinya itu tuh untuk sementara waktu ini terasa kuat banget gitu. Kayak ada ceritanya kontak batin kah gitu ya. Ada sinkronitasnya di sini yang mari nampak ini tuh kuat. Seperti itu. Dia terasa istimewa bagi kamu. Walaupun dia barang baru misalnya, atau ya tadi, barang yang belum benar-benar kamu kenali. Dan juga sebaliknya terjadi pula dari si dianya. Gitu ya. Jadi kalau mau bilang agak-agak unik ini relationship-nya kalian ya. Lembut, indah, tapi juga kok kayaknya ada menyakitkannya gitu. Ya, lembut, indah,
tapi juga bikin ngilu. Dan Mari lihat memang terutama di rentang 7 hingga 14 belum kelihatan kayak euforia yang wah gitu ya, kayak gegap gempita itu mercun gitu ya. Kayaknya kalian nggak ngerasain itu. Tapi deep rasanya. Kalau kamu kangen sama dia, kamu bisa kayak nangis gitu ya. Nah, kalau dia pun kangen sama kamu, dia bisa langsung berubah tuh air mukanya. Entah itu tuh agaknya sedih gitu. Ya, sedih menahankan rindu ini. Nah, di sana. Jadi walaupun sesungguhnya di sini cinta Mari lihat masih kecil nampaknya ya, tetapi yang kalian rasakan, kamu dan dia ya, di sini kaliannya, ini tuh bisa kayak cinta sudah segede gaban, kayak gitu ya. Jadi kalau kalian bilang aku cinta mati sama dia, iya Mari bisa maklumi. Kadang-kadang memang mau begitu, Mari juga masih belum tahu ya kenapa bisa penyebabnya kayak gitu ya. Karena kalau dilihat dari kartu, dari poin 1 hingga 10, perasaan cinta itu tuh masih ada di poin 4 gitu loh. Tapi boleh-boleh walaupun kartu nunjukin poin 4, tapi apa yang kamu dan dia rasakan, semacam dari 1 hingga 10 ada semacam di 13 gitu. Gitu kalau Mari lihat ya. Makanya kayak berkesan berbeda gitu ya relationship ini. Baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini Capricorn hadir energi dari Libra, berikut Aries, berikut energi dari Capricorn, kemudian ada energi dari Cancer, ada Taurus, Virgo, berikut ada energi dari Sagittarius. Di sini energi dari Cancer menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.